Halo, perkenalkan saya Aulika Nur Alia dari Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia dengan nomor NPM 20064800074, mahasiswa semester 2 dengan mata kuliah Dokumentasi Praktik Okupasi Terapi. Nah, kali ini kita melakukan pemeriksaan MMT lagi nih, atau Manual Muscle Testing, namun pada lower extremity atau ekstremitas bawah. Nah, MMT adalah suatu prosedur pemeriksaan pada kekuatan otot individu atau kelompok otot dengan memperhatikan kekuatan gravitasi atau resistensi manual melalui ROM yang tersedia. Pemeriksaan MMT ini memiliki tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya adalah untuk pengujian otot manual digunakan untuk menentukan luas dan derajat kelemahan otot akibat penyakit, cedera, atau tidak digunakan. Nah, untuk manfaatnya yaitu sebagai alat diagnosis terhadap kekuatan otot yang berhubungan dengan derajat permasalahan otot tersebut. Nilai pada pemeriksaan MMT ini terdiri dari 5 grade. Yang pertama itu grade 0, di mana tidak adanya kontraksi sama sekali. Nah, grade 1, tidak terdapatnya gerakan sendi, tetapi pada kontraksi ototnya dapat dipalpasi. Untuk grade 2, dapat melakukan ROM secara penuh tanpa melawan gravitasi. Grade 3-nya dapat melakukan ROM secara penuh dengan melawan gravitasi tetapi tidak terdapatnya tahanan. Untuk grade 4 dapat melakukan ROM secara penuh dengan melawan gravitasi dan resistensi yang minimal. Dan yang terakhir grade 5 yaitu dapat melakukan ROM secara penuh dengan melawan gravitasi dan resistensi yang maksimal. Faktor yang mempengaruhi kekuatan itu ada 8. Yang pertama umur, yang kedua seks, yang ketiga jenis kontraksi otot, yang keempat ukuran otot, yang kelima kecepatan kontraksi otot, yang keenam efek pelatihan sebelumnya, yang ketujuh posisi bersama, dan yang terakhir yaitu kelelahan. Nah, untuk mengenai alatnya, MMT ini dilakukan secara manual. Namun peralatan yang digunakan itu bertujuan untuk mengukur hasilnya secara objektif, meminimalisir bias subjektif dan dipakai untuk asesmen awal, reasesmen, dan evaluasi akhir. Yang melakukan pemeriksaan MMT ini ada praktisi neurologis, okupasi terapi, dokter, dan fisioterapi. Ada beberapa kesalahan dalam pemeriksaan MMT. Yang pertama itu di mana tidak dilakukannya palpasi, yang kemudian menggunakan dumbbell, yang ketiga hanya menggunakan aktivitas fungsional untuk melakukan MMT. Dari kasus yang saya dapatkan di mana pasiennya mengalami penyakit osteoartritis, di mana ketika pasien itu melakukan aktivitas seperti bangun tidur, berjalan, berlutut, jongkok, menuruni tangga, itu lututnya terasa nyeri. Nah, di situ saya melakukan pemeriksaan MMT hip ekstensi kekuatan otot 4 karena pasien sudah dapat melakukan aktivitas secara ROM penuh. Nah, di sini apakah pasien dapat melawan resistensi atau tidak? Pemeriksaan hip extension yaitu posisi pasiennya dalam keadaan pronasi, otot yang terlibat gluteus maximus, biceps femoris, semimembranosus, dan semitendonosus. Palpasinya dilakukan di otot gluteus maximus, stabilisasinya dilakukan di posterior superior iliaca spine, dan resistensinya dilakukan di posterior ankle joint. Berikut ini merupakan gambar dari gerakan ekstensi hip dan otot yang terlibat pada gerakan ekstensi hip. Pada pemeriksaan hip ekstensi sisi tubuh sebelah kiri, di mana yang pertama kita melakukan palpasi di otot gluteus maximus, kemudian stabilisasinya dilakukan di posterior superior iliaca spine, dan memberikan resistensi minimal pada posterior ankle joint. Kemudian meminta pasien untuk mengangkat kakinya ke atas. Untuk sisi tubuh sebelah kanan, kita melakukan palpasi di gluteus maximus, kemudian melakukan stabilisasi di posterior superior iliaca spine, dan resistensi di posterior ankle joint, meminta pasien untuk mengangkat kakinya ke atas. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan MMT genufleksi kekuatan otot 3. Berdasarkan kasus, si pasien sudah dapat melakukan aktivitas namun terdapatnya rasa nyeri pada lutut. Karena itu kita melakukan pemeriksaan kekuatan otot 3 pada lututnya. Karena pasien sudah dapat melakukan pergerakan ROM secara penuh dan melawan gravitasi.
Tidak dilakukannya pemeriksaan grade 4 dan 5 karena ditakutkan pasien akan mengalami kesulitan atau rasa nyeri yang berlebihan. Pemeriksaan knee fleksi itu posisi pasiennya pronasi, hipnya netral dan lututnya fleksi, dan otot yang terlibat yaitu otot-otot hamstring seperti biceps femoris, semimembranosus dan semitendinosus, dan palpasinya dilakukan di medial side di otot semimembranosus dan semitendinosus atau di lateral side di otot biceps femoris, dengan stabilisasinya di medial side di bagian otot semimembranosus dan semitendinosus. Sedangkan resistensinya dilakukan pada posterior ankle joint. Gambar ini merupakan otot yang terlibat pada gerakan knee fleksi dan bentuk gerakan dari knee fleksi tersebut. Berikut ini pemeriksaan knee fleksi pada sisi tubuh sebelah kiri. Di mana palpasinya dilakukan pada medial side otot semimembranosus dan semitendinosus atau pada bagian lateral side itu pada otot biceps femoris. Kemudian melakukan stabilisasi pada median side pada otot semimembranosus dan semitendinosus, kemudian meminta pasien untuk menekukkan kakinya. Untuk sisi tubuh sebelah kiri, kita melakukan palpasi pada lateral side, itu ototnya biceps femoris, atau pada bagian median side, ototnya semimembranosus dan semitendinosus. Kemudian melakukan stabilisasi pada median side, otot semimembranosus dan semitendinosus, dan meminta pasien untuk menekukkan kakinya.